Salam kebangsaan Indonesia. Setiap menjelang perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek di setiap tahun, kita selalu diributkan oleh perdebatan yang memperdebatkan apakah Hari Raya Imlek itu hari agama atau hanya tradisi. Padahal kalau kita menggali sejarah perayaan Tahun Baru Imlek, dimensinya tidak sekedar tradisi atau agama. Imlek lebih luas dari itu. Imlek adalah sebuah mekanisme sistem kalender. Imlek juga menjadi hari raya keagamaan bagi umat Konghucu, umat Rujau. Imlek juga menjadi tradisi karena sudah berlangsung berabad-abad, ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Imlek menjadi budaya karena Imlek mempengaruhi sejarah bangsa Tionghoa demikian panjang. Imlek juga menjadi awal dari sebuah kegiatan ekonomi bercocok tanam. Imlek juga menjadi termometer bagi suhu politik sebuah keadaan, sebuah masa, sebuah negara. Dan Imlek juga menjadi ajang untuk kontemplasi pembaharuan diri. Imlek mempunyai multidimensi. Ketika kalender Imlek diciptakan oleh Huang Ti yang hidup 2698 sampai 2598 sebelum Masehi, Huang Ti mencipta untuk kepentingan upacara sembahyang dan pertanian. Kita tahu bahwa selain sebagai salah satu nabi keempat di dalam Rujau atau agama Konghucu, Huang Ti juga seorang kaisar besar, kaisar kuning, bapak moyang etnis Han, suku terbesar di wilayah Tiongkok. Huang Ti juga seorang ahli pertanian dan ahli ilmu falak. Maka beliau merasa bahwa setiap puncak musim, apakah itu semi, panas, rontok, dingin, harus dicari hari yang tepat untuk bersembahyang kehadirat Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Dari sisi ini, Imlek mempunyai sisi spiritual, agama, yaitu Konghucu. Namun beliau juga memperhitungkan bahwa rakyat yang waktu itu hidup dari bercocok tanam butuh waktu mulai bertanam yang tepat. Maka Imlek juga bisa menjadi acuan kapan mulai bercocok tanam. Maka kalender Imlek cocok juga digunakan untuk pertanian pada masa itu yang sangat tergantung oleh musim. Dan karena Huang Ti sudah lama, maka pengaruhnya demikian panjang. Namun yang perlu kita ingat bahwa ketika Huang Ti hidup, kalender itu belum digunakan secara resmi dan baru digunakan pada kekaisaran pertama dalam wilayah Tiongkok, yaitu zaman Xia Yi 2205 sampai 1766. Disitulah pertama kali kalender Huang Ti ini digunakan oleh Xia Yi. Maka kalau mengacu pada Xia Yi, kalender ini baru digunakan 2205 sebelum Masehi. Namun ketika Xia Yi dinastinya runtuh pada 1766, kalender ini sudah tidak digunakan lagi oleh dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti Shang memajukan hari awal tahun barunya 1 bulan di muka. Kemudian dinasti Shang yang berkuasa 1766 sampai 1122 sebelum Masehi, kalendernya diganti lagi pada saat digantikan oleh dinasti Zhou, di mana awal tahun barunya jatuh pada saat peringatan Tungce sekarang ini, 22 atau 21 Desember. Dan dinasti Zhou ini demikian panjang, berkuasa 1122 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Pada masa akhir dinasti ini hiduplah seorang nabi yang melengkapi para nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Huang Ti, Xia Yi, Shang Tang, dan seterusnya nabi di dalam agama Ru yang paling pamungkas, yaitu Konghucu atau Kungce. Beliau menyarankan di masa hidupnya antara 551 sampai 479 sebelum Masehi. Ketika ditanya oleh Yen Yuan, muridnya yang terpandang, beliau menjawab bahwa salah satu ciri khas pemerintahan yang baik yaitu menggunakan kalender yang bisa digunakan sebagai acuan bagi rakyatnya untuk bersembahyang dan bertani. Maka disarankan oleh Nabi Konghucu, kalender-kalender dinasti Zhou, dinasti Shang harus diganti dan kembalikan lagi dengan menggunakan kalender dinasti
He atau Xia. Dan disinilah terjadi pergulatan karena penguasa pada waktu itu tetap tidak mau menggunakan atau melaksanakan anjuran Kongzhi, sampai akhirnya dinasti Zhou runtuh 256 sampai 202 digantikan dinasti Qin yang bahkan memajukan kalendernya atau awal tahun barunya 1 bulan lagi ke depan. Dinasti Qin tidak berlangsung lama dan akhirnya mulai digunakan kalender Xia kembali sesuai anjuran Nabi Kongzhi yang diawali atau diputuskan oleh kaisar keempat dalam dinasti Han, yaitu Han Wuti pada tahun 104 sebelum Masehi. Jadi praktis kalender yang kita sekarang kenal sebagai kalender Imlek pernah tidak digunakan sejak tahun 1766 sampai 104 sebelum Masehi atau lebih dari 1600 tahun yang lalu. Dan sejak 104 sampai sekarang kalender Imlek tidak pernah diganti-ganti, tetap digunakan seperti sekarang, dan tahun pertamanya ditetapkan oleh Han Wuti terhitung sejak tahun kelahiran Konghucu 551 sebelum Masehi. Maka ketika kita memperingati tahun baru Imlek kali ini, tahunnya adalah 2573 Kung Celi yang berasal dari penjumlahan tahun Masehi 2022 ditambah 551. Artinya total 2573 Kung Celi atau tahun menurut awal tahun kelahiran Konghucu. Maka dari cerita singkat itu dapat disimpulkan bahwa bicara soal Imlek bukan hanya sekedar bicara soal kalender atau almanak belaka, tapi di dalamnya ada nuansa keagamaan, tempat para raja, waktu para raja zaman dulu sampai sekarang memimpin sembahyang besar kehadirat Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Di sini adalah ranah dari keagamaan, agama Ru atau Konghucu, kemudian awal dari sebuah masa bercocok tanam, terutama pada zaman dulu yang sangat tergantung musim. Kemudian karena sudah lama mempengaruhi orang-orang Tionghoa dan orang-orang yang terpengaruh budaya Konghucu seperti Vietnam, Jepang, Korea, Mongol, Hong Kong, Makau, maka disitulah menjadi budaya bagi ras yang berkulit kuning dan juga menjadi hari tradisi karena sudah lama menjadi kebiasaan dan juga menjadi termometer dari pergulatan politik terutama pada masa dinasti-dinasti itu, sekaligus juga menjadi ajang untuk berkontemplasi, memperbaharui diri karena hakikat tahun baru adalah sebagai momen untuk pembaharuan diri. Dan terakhir, karena di dalam rangkaian sembahyang Imlek, di dalam agama Konghucu, ada bakti sosial, terutama untuk menyantuni keluarga-keluarga kita yang tidak mampu atau berkekurangan, maka disitulah muncul dimensi sosial dan kepedulian. Semoga kita tidak membuang-buang waktu untuk perdebatan yang tidak produktif, karena Imlek mempunyai multidimensi. Siapapun boleh merayakan, boleh menganggapnya sebagai tradisi leluhur karena memang sejarahnya panjang, boleh dianggap bagian dari budaya, tapi tidak boleh melupakan bahwa Konghucu adalah agama yang memang mengimani salah satu hari rayanya, hari raya tahun baru Imlek, dan itu tercantum di dalam kitab suci, Sesuh, bagian Lun'i, maupun di dalam Lici dan berbagai kitab yang lain. Jelas bagi umat Konghucu, Imlek adalah salah satu hari raya keagamaan, dan ini dibuktikan dengan pemberian hari raya 4 hari libur fakultatif di masa pemerintahan Soekarno, di mana di situ juga dirayakan hari kelahiran Konghucu dan hari wafat Konghucu di samping Imlek dan Cengbeng. Semoga kita semua bisa merayakan Imlek, terserah keyakinan masing-masing dan saling menghormati di antara kita. Perdebatan yang tidak perlu sudah berumur panjang dan tidak ada hasilnya karena masing-masing mau mengikuti keyakinannya sendiri. Tapi janganlah kita menghakimi keyakinan orang lain. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua.
Terima kasih.